Halo, saya Farisa Yulfiredina akan menjelaskan mengenai hukum diplomatik dan konsuler. Pengertian diplomasi. Pengertian umum tentang diplomasi menurut Ernest Satow adalah pemakaian dari kecerdasan atau akal dan kebijaksanaan terhadap suatu kelakuan daripada hubungan dinas antara pemerintah-pemerintah dari negara-negara merdeka, kadang-kadang diperluas juga di dalam hubungan antara pemerintah dengan negara asal. Secara lebih singkat dikatakan kelakuan daripada kewajiban atau tugas antara negara dengan maksud damai. Pengertian konsuler. Konsuler merupakan perwakilan negara yang biasanya ditempatkan pada suatu daerah dalam wilayah negara penerima atau pada wilayah yang belum merdeka. Sejarah hukum diplomatik. Awal hukum diplomatik dimulai dengan hukum kebiasaan yang telah berlaku sebelumnya. Contohnya adalah sebuah kebiasaan yang telah menjadi ketentuan mengenai keistimewaan dan kekebalan para duta besar. Hal ini dikarenakan duta besar adalah dianggap orang suci yang perlu diperlakukan dengan istimewa. Pada zaman Mesir, India, dan Cina kuno, sudah ditemukan beberapa bukti tentang adanya utusan diplomatik dan konsuler yang memiliki berbagai fungsi dan keistimewaan. Sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik secara tetap seperti yang ada di masa ini. Di zaman India kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja maupun kerajaan, di mana hukum-hukum bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta. Pada tahun 1179 sebelum Masehi sudah ada perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Ramses II dari Mesir dengan Hattusili II dari kerajaan Keta atau Asia Kecil dengan menggunakan bahasa Akadi atau Babylon. Raja Iskandar Agung juga pernah menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Maurya di India. Di saat yang bersamaan, beberapa duta besar dari Yunani ditempatkan atau dipercayakan pada Raja Pataliputra. Kemudian ada pula pertukaran utusan antar Maharaja Asoka dengan pemerintah di negara-negara lain seperti Sira, Macedonia, Siprus, dan Mesir. Kaidah-kaidah pokok hukum diplomatik dibentuk oleh negara-negara seperti Romawi, Perancis, Yunani, dan Turki. Selain itu, kerajaan-kerajaan di wilayah Indonesia juga telah sejak lama melakukan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Cina, India, dan negara-negara kawasan Timur Tengah lainnya. Sejarah hukum diplomatik kemudian bergulir dengan adanya Perjanjian Westphalia yang merupakan awal perkembangan hukum diplomatik. Sebab sejak saat itu pula perwakilan-perwakilan diplomatik kemudian bersifat permanen. Utusan-utusan diplomatik kemudian diangkat, dikirimkan, dan dipercayakan pada orang lain, pada negara lain. Pengiriman duta-duta ke luar negeri sudah dikenal dan dipraktikkan oleh Indonesia dan negara-negara Asia serta Arab sebelum negara-negara Barat mengenalnya. Di Eropa, baru pada abad ke-16 masalah pengiriman duta-duta diatur menurut hukum kebiasaan. Tetapi hukum kebiasaan internasional menyangkut masalah itu menjadi jelas pada abad ke-19, di mana pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik mulai dibicarakan pada Kongres Wina tahun 1815 yang diubah dan disempurnakan oleh Protokol Aix-la-Chapelle 1818. Konvensi Wina tersebut pada hakikatnya merupakan tonggak sejarah diplomasi modern karena telah berhasil mengatur dan membuat prinsip-prinsip secara sistematis menjelang Perang Dunia I dan II. Peran diplomat dalam diplomasi internasional mulai dianggap penting. Liga Bangsa-Bangsa atau LBB membentuk sebuah komite ahli di tahun 1927 yang bertugas untuk membicarakan serta melakukan pembahasan tentang perkembangan dan kodifikasi hukum internasional yang termasuk di dalamnya hukum diplomati. Hanya saja komite tersebut baru berhasil merumuskan 2 buah konvensi saat konferensi di Havana pada tahun 1928. 2 konvensi yang dihasilkan adalah Convention on Diplomatic Officer and Convention on Secular Action. Kemudian PBB memprakarsai konferensi menteri berkuasa penuh di Wina tanggal 2 Maret sampai dengan 14 April 1961 yang lalu mengesahkan konvensi Wina tentang hubungan diplomatik.
Konvensi Wina tersebut terdiri dari 52 pasal dan 2 protokol pilihan. Lalu diadakan lagi konferensi yang sejenis, menghasilkan Konvensi Wina tentang hubungan konsuler yang dinyatakan berlaku sejak 19 Maret 1967. Majelis Umum PBB pada tanggal 8 Desember 1969 menyetujui resolusi 2530 disertai teks konvensi tentang misi khusus. Berikutnya, tanggal 14 Desember 1977, Majelis Umum PBB mengesahkan konvensi tentang pencegahan dan penghukuman orang-orang yang menurut hukum internasional dilindungi, dalam hal ini termasuk para diplomat. Pembentukan utusan diplomat. Secara umum diakui bahwa setiap negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai right of legalization. Hak legasi ini ada yang aktif, yaitu hak suatu negara untuk mengakreditasikan wakilnya ke negara lain, dan hal legasi pasif, yaitu kewajiban untuk menerima wakil-wakil negara asing. Mengenai pembukaan misi diplomatik, ada beberapa unsur penting dalam rumusan pasal 2 Konvensi Wina 1961 tersebut. Unsur yang dimaksud adalah adanya kesepakatan. Selain itu, dalam rumusan tersebut membedakan atas membuka hubungan diplomatik dan membuka perwakilan tetap. Kedua hal tersebut ditulis dalam pemaknaan yang terpisah. Utusan diplomatik dan konsuler. Utusan diplomatik secara lengkap menurut kebiasaan praktik diplomatik Indonesia sesuai dengan apa yang tertuang pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, yaitu duta besar, minister konsuler, sekretaris pertama, sekretaris kedua, sekretaris ketiga, dan atase. Pada pasal 9 Konvensi Wina tahun 1963, kepala perwakilan konsuler dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu konsul jenderal, konsul muda, dan agen konsuler. Hak-hak utusan diplomatik. Hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 meliputi beberapa aspek, yaitu pertama, kekebalan atas diri pribadi, 2. Kekebalan keluarga seorang pejabat diplomatik, 3. Kekebalan dari yurisdiksi sipil dan kriminal, 4. Kekebalan dari kewajiban menjadi saksi, 5. Kekebalan kantor perwakilan negara asing dan tempat kediaman wakil diplomatik, 6. Kekebalan korespondensi. Hak istimewa pejabat diplomatik ada 2, yaitu pertama, pembebasan bea cukai, dan kedua, pembebasan dari kewajiban membayar pajak. Akhir putusan diplomatik dan konsuler. Berakhirnya misi diplomatik seorang staf perwakilan tertuang pada pasal 43 Konvensi Wina 1961. Yang pertama, adanya pemberitahuan dari negara pengirim kepada negara penerima bahwa tugas dari pejabat diplomatik itu telah berakhir. 2. Adanya pemberitahuan dari negara penerima kepada negara pengirim bahwa sesuai dengan ayat 2 dari pasal 9 Konvensi negara tersebut menolak untuk mengakui seorang pejabat diplomatik sebagai perwakilan. Sekian, terima kasih.